Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Bawaslu, dimanapun berada. Gimana kabar hari ini? Saya selalu berharap semoga sahabat Bawaslu selalu sehat dan dalam keadaan prima. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Bawaslu, luar biasa kali ini kami dari Bawaslu Provinsi Riau kembali mengadakan podcast untuk mengedukasi dan mengelaborasi berbagai topik-topik menarik berkaitan dengan isu kepemiluan dan pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang memasuki tahapan kampanye di pemilihan serentak tahun 2024 dan kemarin juga kita telah melakukan kampanye pada saat pemilu di bulan November tahun lalu kalau tidak salah. Nah, saat ini memang tentu perjalanan kampanye di tahapan pemilu dan pemilihan pasti selalu menyisakan jejak-jejak evaluasi yang memang itu menjadi bahan-bahan evaluasi kita di pemilu dan pemilihan serentak yang akan datang di masa yang akan datang. Baik, sahabat Bawaslu, kali ini kita akan membahas terkait dengan isu kampanye di pusaran pemilu dan pilkada. Tentunya kampanye ini merupakan salah satu isu yang krusial di antara tahapan penyusunan daftar pemilih tetap, isu tahapan di pencalonan, dan juga di tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Kampanye ini tentu saat ini menjadi perbincangan baik bagi peserta pemilu dan juga masyarakat, terkhusus di Provinsi Riau. Karena pastinya tidak terlepas dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Saat ini kita akan membahas kampanye ini. Saya tidak sendiri, saya bersama dua narasumber spesial tentunya. Yang pertama saya perkenalkan ada Pak Ilham Muhammad Yasir, SHLLM. Beliau merupakan anggota Dewan Pakar Pekan Institut di Provinsi Riau. Selanjutnya ada Pak Nel Antariksa, yang saat ini merupakan dari Lembaga Sebatian Negeri. Baik, gimana narasumber? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah ya. Boleh Pak Ilham sama Pak Nel, Ya. silakan memperkenalkan diri kepada sahabat Bawaslu berkaitan dengan profil Bapak-Bapak. Saya mulai dari Pak Ilham. Ya. Selamat pagi sahabat Bawaslu, saya Ilham Muhammad Yasir. Cukup lama juga berkecimpung di kepemiluan sejak 2014 sampai di bulan Maret 2024 kemarin gitu. Sekarang memang lebih banyak di kegiatan seperti Pak Nel juga ya, kegiatan lembaga swadaya masyarakat lah ya. Di Pekan Institut, satu lagi di LPDR gitu ya. Kami masih aktif juga mengikutilah soal kepemiluan termasuk pemilihan kepala daerah. Oke. Tapi kalau Dewan Pakar Pekan Institut Pak itu bergerak di bidang apa? Itu dulu kebijakan publik. Kebijakan publik ya. Tapi kalau yang YPLDR itu memang soal kepemiluan. Pemiluan. Oke. Baik, terima kasih Pak sudah memperkenalkan kepada sahabat Bawaslu. Selanjutnya Pak Nel, saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat-sahabat Bawaslu semua. Perkenalkan saya Nel Antariksa. Saya sebelumnya pernah aktif di Bawaslu Provinsi Riau sebagai salah seorang komisioner di Bawaslu Provinsi Riau masa periode 2017 dan 2022. Kemudian juga aktif sebelum di tingkat provinsi, sempat beberapa periode di tingkat kecamatan, pengawas pemilu, menjadi ketua pengawas pemilu Kecamatan Tenayan Raya. Kemudian juga sebelumnya saya juga aktif di voter education, pendidikan pemilih, ketika awal reformasi ya, 99 sampai dengan beberapa periode setelah itu aktif di voter education, menyampaikan program-program pendidikan pemilih kepada masyarakat di seluruh Provinsi Riau. Saat ini saya aktif sebagai seorang advokat, lawyer, memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. Demikian sekilas dari saya. Baik, terima kasih Pak Nel, Pak Ilham sudah memperkenalkan profil singkat kepada sahabat Bawaslu. Baik, saya ingin masuk ke tema kita pada hari ini. Saya mulai mungkin dari Pak Ilham ya. Nanti mungkin saya akan meminta pandangan dari kedua narasumber kita terkait gini. Sebenarnya untuk kampanye sendiri, Pak ya,
Itu sejatinya secara harfiah itu bagi masyarakat itu apa dia Pak itunya? Sehingga masyarakat juga perlu tahu sahabat Bawaslu ini berkaitan dengan sebenarnya kampanye yang sedang berjalan ini apa sih secara harfiah pengertiannya? Iya. Kampanye kan sebenarnya hanya ada di tahapan pemilu ya, atau tahapan pilkada yang sekarang ini sedang berlangsung. Berkaitan dengan visi, misi, dan program ya. Kalau di partai politik tentu visi, misi, program partai politik. Kalau di perseorangan DPD tentu adalah visi, misi, calon perseorangan DPD. Begitu juga presiden. Begitu juga ketika pemilihan gubernur dan bupati. Visi, misi, program dari pasangan calon atau calon yang ditawarkan kepada masyarakat melalui metode gitu ya. Kan metodenya diatur ada sekitar 9 ya. Kalau pilgub bisa 10 ya karena ada debat ya. Tapi kalau di legislatif ada 9 metode. Baik pertemuan terbatas, kemudian dialog atau tatap muka gitu ya. Kemudian pemasangan APK dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali karena inilah ruang yang legal dalam tahapan meyakinkan kepada pemilih untuk memilih apakah memilih partai, apakah memilih perseorangan DPD, memilih presiden atau memilih calon gitu ya. Bahwa ini loh kami partai politik visi misi kami jika kami terpilih gitu. Nah, ini yang ditawarkan kepada para pemilih gitu. Itu secara harfiah secara umum. Oke. Mungkin dari Pak Nel sendiri Pak. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Laude sebagai pembawa acara atau moderator pada hari ini. Saya coba ke belakang sedikit sebelum masuk ke kampanye, bahwa ada dasar hukum daripada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini, dan juga tentu ada dasar hukum penyelenggaranya. Dasar hukum penyelenggaraan ada di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18A itu menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah sebagai gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilih secara demokratis. Kemudian itu dasar penyelenggaraannya. Kemudian ada dasar penyelenggaranya. Kita tahu ada penyelenggara pemilu atau penyelenggara pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, dasar penyelenggaranya ada di Undang-Undang Dasar 45 juga. Jadi ini kuat sebenarnya dasar-dasar penyelenggaraan dan penyelenggaranya. Juga ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya apa? Artinya bahwa penyelenggara pemilu ini adalah penyelenggara yang bersifat mandiri, independen, ya, independensinya terjaga. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun. Ketika sedang bertugas, sedang bekerja, dia juga tidak bisa dikooptasi oleh kekuasaan apapun berkaitan dengan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemilu atau penyelenggara pemilihan kepala daerah. Nah, apa kaitannya? Kaitannya jelas bahwa keberadaan lembaga ini perlu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dari publik, agar dia mampu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini, sehingga hasil yang didapatkan dalam pemilihan kepala daerah ini legitimasinya kuat di tengah-tengah masyarakat. Jadi apapun tahapan-tahapan yang berjalan, seperti saat ini memasuki tahapan kampanye, di mana tinggal 9 hari lagi tahapan kampanye ini akan berakhir, tapi mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap apa yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Sekarang saya masuk kepada hal yang ditanyakan oleh saudara Ode tadi. Bahwa kampanye dalam definisi disebutkan bahwa di Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa upaya daripada pasangan calon atau partai politik untuk menyampaikan visi misi dan program dan citra diri. Itu di Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang 7 2017. Kemudian definisi kampanye di Undang-Undang Pilkada agak berbeda ya. Jadi Undang-Undang Pemilu itu diatur di Undang-Undang 7 2017. Kemudian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah diatur terakhir di Undang-Undang 6 tahun 2020 ya. Yang populer sebenarnya Undang-Undang 10 2016. Tapi sesungguhnya Undang-Undang 10 2016 ini sudah direvisi ketika pilkada di masa Covid kemarin. Terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Nah, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa kampanye adalah upaya daripada pasangan calon kepala daerah untuk menyampaikan visi misi dan programnya.
Jadi itu saja definisi di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam amatan saya, ketika calon, ya, bahwa kampanye tentu ada pelaksana kampanye, ada definisi kampanye, ada pelaksana kampanye. Pelaksanaan kampanye ini tidak hanya bisa dilaksanakan oleh calon, dalam aturan disebutkan dia juga bisa dilaksanakan oleh tim kampanye, dia bisa dilaksanakan oleh partai politik dan gabungan partai politik pengusung, bisa dilaksanakan oleh tim relawan, bahkan juga dilaksanakan oleh pihak lain. Asalkan memang seluruh komponen ini melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Nah, dalam pelaksanaannya, semua pihak-pihak yang saya sebut tadi bisa melaksanakan kampanye itu. Jadi ketika ada penyampaian visi misi dan program kerja yang disampaikan tidak hanya oleh calon, tapi juga oleh tim, oleh komponen-komponen yang saya sebut tadi, bahwa sesungguhnya itu adalah kampanye. Nah, itu pengertian saya terhadap kampanye. Sederhana sekali sebenarnya. Berarti memang secara keseluruhan, ya apa yang disampaikan dalam definisi tadi sebenarnya itu merupakan konteks untuk mempengaruhi pemilih, Pak, ya, dalam hal memilih kandidat-kandidat tertentu sesuai dengan rezim kepemiluannya. Kalau pemilu tadi kan berkaitan dengan presiden dan legislatif. Kalau pilkada ya ada kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, sejatinya kan bahwa tahapan pemilu ini kita sudah berakhir. Kita sudah memasuki tahapan pilkada tentunya, yang saat ini mungkin sedang berjalan ya, karena kalau sejauh ini kan kita akan berakhir pada sampai tanggal 23 November 2024. Nah, untuk di tahapan kampanye sendiri, Pak Nel, Pak Ilham, itu sejatinya dari pandangan baik dari Pak Nel, Pak Ilham itu, apakah ada hal-hal yang perlu dievaluasi atau mungkin menyisakan catatan-catatan yang memang tentu kan ini mengganggu keefektifan jalannya kampanye di tahapan pemilu. Ya. Kalau itu seperti apa kalau dari Pak Ilham? Ya, gini. Saya melihat begini, aspek kampanye ini memang sangat progresif sekali ya, dalam perubahan baik metode maupun jenis ya, karena ini nanti akan punya pengaruh terhadap output ataupun permasalahan yang muncul ya. Mungkin kita selama ini hanya mengenal pemilu itu rapat umum ya, baik pemilu tahun 55, tahun 71, tahun 77 sampai 97 ya. 99 metode pemilu itu hanya rapat umum. Di pemilu 2004, 2009, 2014 muncul beberapa metode ya, yang saya pikir saya katakan progresif ya. Dan ini akan munculkan persoalan ya. Di 2004, 2009, 2014 muncul yang disebut dengan rapat terbatas ya, pertemuan tatap muka atau dialog, penyebaran bahan kampanye itu. Ini muncul ya di 3 pemilu ya. Nah, ini nanti akan punya signifikansi terhadap pengaruhnya persoalan terhadap rentang waktu gitu ya. Umpamanya di pemilu 2009, 2014 anggota DPR meminta, kami ingin kampanye setelah kami tetapkan calon tetap gitu ya. Panjang sekali ya. Pada waktu itu tidak dibedakan antara sosialisasi dengan kampanye, sehingga ada sampai 15 bulan ya. Tapi nanti akan munculkan persoalan sehingga itu dievaluasi nanti di 2007 dengan Undang Nomor 7 2017. Undang-Undang 3 99 pemilu tahun 99, Undang-Undang 12 2003 pemilu 2004, Undang-Undang 10 2008 pemilu 2009, Undang-Undang 8 2012. Ini menjadi perubahan yang cukup luar biasa kampanye, yang awalnya rapat umum, kemudian menjadi 7 metode ya, dan rapat umum masih disebutkan juga, tapi akan ada progresif itu di pemilu 2019, Undang-Undang 7 2017. Rapat umum itu hanya menjadi rapat dalam bentuk lainnya gitu ya, tidak disebutkan secara rapat umum itu. Dan juga ada loncatan juga di sana yang diakomodir satu poin, salah satunya ada kampanye lewat media sosial. Itu hanya ada di pemilu 2019, termasuk 2024. Persoalan cukup luar biasa muncul ya, karena berkaca pada pemilu 2014 ketika media sosial tidak diadopsi ya, tapi kampanye luar biasa itulah muncul SARA di sana, muncul kampanye hoax, karena media sosial tidak diatur. 2019 coba diatur ya, dengan nomenklatur yang jelas. Nah, tentunya secara kualitas memang kita sedang mencari bentuk sebenarnya. Katakanlah 2024 memang dari segi hoax dengan SARA jauh dibanding 2019. Atau 2019 ke 2014 juga jauh gitu ya. Hoax tapi masih ada. Nah, ini yang terus diperbaiki, termasuk pilkada sendiri. Pilkada baru muncul sampai di Undang-Undang 10 2016 maupun Perpu 1 2020 maupun Undang-Undang Nomor 6 itu tidak mengakomodir soal undang-undang kampanye lewat media sosial, tapi hanya ada di PKPU.
Nah, tapi tetap diakomodir lewat PKPU. Persoalan-persoalan yang muncul adalah meskipun pada hari ini masih ada kampanye hoax, ya, SARA dan lain sebagainya, sudah ada pengaturannya. Meskipun saya katakan sangat progresif, lagi-lagi di PKPU minta perubahan media sosial kalau bisa 20, ya, kalau bisa 10 ya. Ini yang menurut saya yang memang perlu difikirkan karena memang lagi-lagi Undang-Undang Pilkada ini kan undang-undang dasarnya sudah berapa pemilu ya? Gelombang pertama 2015, 17, 18, 20, 24 ya. Dengan dasar Undang-Undang 1 2015 dirubah sampai 6 2020. Pemilu 2019 sudah 2 kali pemilu sampai 2024 Undang-Undang 7. Nah, saya kira ini mungkin nanti akan menjadi suatu evaluasi catatan. Mungkin hari ini katakanlah ketika salah satunya soal money politik tidak diatur dengan tegas di Undang 7 2017, PKPU mengatur membolehkan kampanye, bahan kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak lebih dari 100.000. Tapi dalam praktek pernyataannya di lapangan, ini menjadi titik masuk orang katakanlah memberikan ini kan dibolehkan, yang penting tidak lebih dari 100.000 gitu ya. Tapi pada prakteknya temuan di lapangan melebihi dari 100.000 gitu ya. Nah, ini yang menurut saya sebagai catatan ya, di pemilu 2019, 2024, meskipun kampanye masih progresif ya, tapi memang harus ada pengaturan yang tegas. Di tengah jalan memang tidak bisa harus diubah dengan PKPU, tapi harus dalam undang-undang, tidak bisa dipersempit, tidak bisa dipermudah terkait dengan regulasi yang ada itu. Oke, baik. Dari Pak Nel? Oke ya, terima kasih sekali lagi. Bahwa salah satu tahapan pemilihan kepala daerah itu adalah kampanye. Ya, kita tahu bahwa ada beberapa tahapan dalam pemilihan kepala daerah. Dan tahapan yang krusial, tahapan yang cukup penting adalah salah satunya tahapan kampanye yang saat ini masih berlangsung di seluruh Indonesia, tidak hanya di Provinsi Riau, tapi di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kampanye adalah hak daripada pasangan calon yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Karena itu tentu hak itu harus difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, oleh penyelenggara pemilihan. Kemudian dalam perjalanannya, dalam pelaksanaannya, tentu saja kampanye, ya, kampanye diatur bentuk dan metodenya. Nah, kenapa diatur? Dalam rangka untuk bisa memanage agar ini bisa berlangsung dengan baik di lapangan. Kita tahu bahwa pelaksanaan kampanye, apalagi melibatkan orang dalam jumlah banyak, tentu rentan terhadap gesekan-gesekan, rentan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Sehingga ada batasan-batasan ataupun ada batas-batas embarkasi yang bisa dilaksanakan oleh pasangan calon, bisa tidak. Nah, ini sebenarnya tidak membatasi ruang gerak secara keseluruhan ya, tapi hanya mengatur sedemikian rupa agar pelaksanaan kampanye ini bisa berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan di lapangan, dan bisa berjalan dengan lancar sehingga proses pelaksanaannya tidak mengganggu juga terhadap ketertiban umum. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, ya, fokusnya kemana tadi pertanyaannya? Evaluasi Ya. Di pemilu tahun 2024 kemarin. Di pemilu 2024 ya, kaitannya dengan kampanye yang saat ini juga sedang berjalan. Tentu kan pasti ada menyisakan evaluasi atau catatan-catatan tertentu ya Pak ya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 tahun lalu. Kalau saya melihat ya, ini memang tidak pelaksanaan kampanye di pemilu dan pelaksanaan kampanye di pemilihan kepala daerah, menurut saya tidak bisa kita bandingkan apple to apple, satu gitu ya. Karena jelas meski metodenya sama. Metode kan sudah diatur di PKPU itu, peraturan KPU. Ada beberapa metode. Metode juga tidak berubah. Di Undang-Undang Pemilu sama pelaksanaannya di kampanye pemilu. Di kampanye pemilihan kepala daerah, metode itu tidak jauh berbeda. Ya, mungkin ada berbeda sedikit saja di pelaksanaan kampanye dalam bentuk lain itu yang perlu keseragaman dari penyelenggara dan peserta. Tapi di pemilu kan peserta cukup banyak ya. Peserta banyak, partai politik yang ikut pesertanya juga banyak. Sehingga pelaksanaan kampanyenya dalam hal pelaksanaan di lapangan tentu menurut saya
persoalannya lebih banyak terjadi, gesekan di masyarakatnya lebih dan calon legislatif itu adalah orang-orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga memang problemnya sedikit lebih banyak daripada persoalan-persoalan yang ketika dibandingkan dengan pelaksanaan kampanye di Pilkada 2024. Jadi secara umum saya ingin menilai bahwa ada persoalan-persoalan yang terjadi di pemilu 2020, di pelaksanaan kampanye di 2024 lebih besar persoalannya menurut saya, lebih banyak ya, artinya secara kuantitas, tapi pada pelaksanaan kampanye di pilkada ini mungkin kualitasnya dalam hal pelanggaran-pelanggaran kalau kita membandingkannya. Mungkin demikian. Oke. Tentu kan saat ini kan memang pemilihan juga sedang berjalan ya untuk tahapan pilkada juga. Ya pasti di beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu yang sudah berjalan, pasti kan juga menyisakan persoalan-persoalan tertentu ya dalam pelaksanaan kampanye. Nah, saya masuk ke pilkada. Itu kalau untuk saat ini, tentu kan kita tidak terlepas dari potensi-potensi yang terjadi di tahapan kampanye. Mungkin potensi permasalahan itu sendiri itu seperti apa gitu untuk polanya, atau misalnya secara mitigasi mungkin dari pandangan Pak Ilham atau Pak Nel yang saat ini memang mengamati jalannya tahapan kampanye pemilihan yang saat ini berjalan terkhusus di Provinsi Riau. Kira-kira potensi permasalahan apa yang terjadi pada kampanye yang saat ini sedang berjalan? Mungkin Pak Ilham. Ya, mungkin sebelum masuk ke ini, saya ingin menggambarkan sedikit kenapa kampanye pada hari ini untuk pilkada itu hanya kurang lebih 60 hari. Sementara 2015, 17, 18 kan cenderungnya partai politik yang punya calon-calon kepilih dengan rentang yang panjang. Kita pernah kampanye pilkada itu dengan waktu durasi 6 bulan. Pernah juga 90 hari. Tapi dengan COVID kemarin 2020 mereka minta pendekkan. Tapi yang hari ini, yang 2024 mereka minta pendekkan lagi gitu ya. Ketika KPU menyusun PKPU-nya karena memang soal jadwal dengan lamanya panjang itu kan tidak di Undang-Undang 10 2016 atau Undang-Undang 6 2020, tapi itu ada di PKPU Nah, hari ini cuma 60 hari gitu cuma 60 hari. Ini yang saya katakan ada memang secara jenjang gelombangnya itu ada sejarah-sejarahnya Umpamanya katakanlah di pemilu 2015 pilkada itu kan isu soal money politik berkaca pada pemilu 2014. Atau pada gelombang pertama pilkada 2005, 2008, 2010 yang di Undang-Undang Otonomi Daerah itu. Nah, itu yang menjadi kemudian catatan dan evaluasinya gitu ketika akan melaksanakan pilkada serentak 2015, 17, 18, 20 dan 24. Begitu juga dengan pemilu tadi yang sudah saya gambarkan tadi, ada rentang-rentang sejarah soal money politik sebelumnya. Nah, soal money politik ini memang pada satu sisi ketika 2015 ketika KPU merancang PKPU, keinginan para pembentuk di dalam RDP menghendaki perkuat ancaman yang perkuat itu. Soal money politik muncul nomenklaturnya bahkan ada yang nomenklatur kebijakan pun bisa dieksekusi, kalau di petahana bisa dikeluarkan gitu Nah, ini yang menjadi mendasari ketika KPU menyusun PKPU sehingga memang semangatnya pada waktu itu kenceng gitu APK dibatasi kali-kali berapa, jumlahnya berapa gitu. Bahan kampanye juga dibatasi, iklan dibatasi durasinya gitu dialogis juga dibatasi gitu tatap muka juga dibatasi gitu, rapat umum juga dibatasi. Hanya kurang lebih 21 hari cuma 2 kali gitu jumlah pesertanya gitu. Ini semangatnya dan bahan kampanye itu tak dibatasi, nilainya hanya 25.000 gitu. Kalau bikin MUK, bikin baju, cari baju yang harga 25.000, lebih dari itu money politik gitu Itu semangat di 2016, 17, 18. Tapi pasca COVID pengen diperlonggar gitu, ditawarkan 60, tidak 60, 100 gitu Nah, ini menjadi ruang-ruang memang saya katakan tadi sangat progresif sekali. Satu sisi ada pada rejim-rejim tertentu periodenya pemilu itu yang sangat memperketat. Tapi pasca COVID memperlonggar sampai hari ini gitu sehingga menurut saya ini jadi kendala pada teman-teman KPU dan teman-teman Bawaslu sendiri. Kawan-kawan mungkin lihatnya pada hari ini
KPU menyusun soal regulasi pelanggaran administrasi tidak ada sanksi gitu ya. Ya. Nah, saya pikir ini menjadi persoalan juga buat kawan-kawan di provinsi dengan kabupaten. Hukum administrasi itu kan pemulihan ya, pemulihan terhadap pelanggaran ya. Kalau etika itu pada pemulihan pada lembaga ya. Tapi kalau administrasi kan pada regulasi administrasinya ya. Makanya kan teman-teman KPU juga sudah pernah menyusun ya Perbawaslu dengan 5 jenis pelanggaran, 5 jenis sanksi, perbaikan prosedur ya, teguran tertulis, tidak diikutkan dalam tahapan selanjutnya. Itu di 2019 ada gitu, termasuk di pilkadanya juga ada. Hari ini kan tidak ada Pak. Ya. PKPU tidak ada. Teman-teman Bawaslu katakan ketika ada rekomendasi Bawaslu mau dikasih apa tegurannya. Udah yang laksanakan lagi. Nah, menurut saya ini kedepannya mungkin menjadi suatu catatan juga ya. Satu sisi kita ingin ada kenyamanan di antara peserta, tapi satu sisi penyelenggara pemilu KPU dengan Bawaslu diubrak-ubrak oleh peserta pemilu. Ini kondersasinya gitu. Mau dieksekusi regulasi tidak ada. Ini persoalan yang menurut saya di pilkada 2024 ini. Ini memang ada semangat masalah bukan semangat ya, mungkin perasaan-perasaan pada saat COVID kemarin yang tidak bisa leluasa kampanye, tapi regulasinya seperti pada normal pilkada 2015, 17, 18 itu ya. Nah, itu terbawa di 2024 ini gitu. Tapi ibu tidak menyusun sanksi Pak ya, soal administrasi gitu. Teman-teman Bawaslu mengeksekusi, apa mengeksekusi gitu. Memang untuk pelanggaran administrasi kan secara nomenklatur ini ada di PKPU ya. Jadi undang-undang ini tatarannya adalah regulasi undang-undang. Organiknya ada di PKPU itu boleh kalau administrasi dalam bentuk sanksi ya, administrasi. Tapi dalam bentuk badan itu tidak boleh. Yang boleh itu ada undang-undang. Tapi dalam bentuk sanksi administrasi ya, kan levelnya PKPU ini seperti perda ya, boleh denda juga boleh, administrasi teguran juga boleh. Tapi yang namanya pelanggaran itu harus ada sanksi ya. Tertulis satunya apa? Tulis 1, 2, 3 ya. Tapi harus ada itu. Nah, ini yang menurut saya catatan di pilkada 2024 sehingga hari ini mungkin kalau kita tanya kawan-kawan banyak laporan yang nggak susah dieksekusi ya. Dieksekusi dalam artian rekomendasinya ya, untuk diberikan sanksi apa gitu ya. Soal laporan mungkin banyak ya, tapi mungkin dari segi kualitasnya asal laporan gitu ya. Ini yang saya kira terjadi di 2004. Tapi saya kira, saya katakan tadi di awal, ini kan produk pilkadanya produk Undang-Undang 1 2015. Sudah 4 gelombang kita laksanakan. Ya harapannya ini evaluasi kita ini pada saat nanti melangkah di pilkada 2029. Syukur-syukur tidak di 2009 ya. Mungkin 2030 lah gitu ya. Karena 2009 kan ada pemilu, kita merasakan hari ini bagaimana menyelenggarakan pemilu 2024 lalu pilkada gitu ya. Sehingga bagi penyelenggara itu luar biasa sekali gitu ya. Kecapeannya itu. Ya. Karena memang tentu intensitasnya memang 1 tahun ini memang sangat padat. Betul. Di sisi lain juga memang ada beberapa tahapan yang beririsan. Termasuk ini ya, kita tidak sempat mengevaluasi regulasi yang efektif seperti apa ya. Kemarin begitu selesai COVID, kita mau udah masuk tahapan pemilu 2024. Ini mau persiapan pilkada 2024, mau evaluasi regulasi yang saya bilang tahun 2015 ini dasarnya tidak sempat gitu ya. Tapi dengan penunjang waktu saya kira nanti sama-sama mengevaluasi Undang-Undang 7 2012, Undang-Undang 1 2015 yang terakhir itu kan kalau Undang-Undang 6 2020 kan tidak ada regulasinya Pak Nel. Tetap dasarnya ada Undang-Undang 1 2015. Nanti ada perubahan lah dikit ya di 10 2016 ya. Tapi di situ dua-duanya. Baik. Ya memang untuk ke depan memang kalau sekarang memang simpang siur sudah mulai ada isu pembagian ya 2,5 periode pemilu, 2,5 periode. Ya idealnya gitu. Pemilihan. Cuma nanti kita lihat ke depannya di DPR itu seperti apa. Iya, di undang-undang nanti. Untuk dari Pak Nel sendiri gimana Pak? Kira-kira ada potensi permasalahan yang terjadi mungkin di kampanye saat ini sedang berjalan. Dan juga mungkin berkaca dari tahun 2020 kan tentu pasti ada tren-tren pelanggaran tertentu ya Pak yang terjadi. Kalau di tahun ini apakah sama atau mungkin ada potensi atau tren pelanggaran yang lain yang terjadi di tahun ini Pak? Oke. Jadi dalam peraturan perundang-undangan kita itu kan sudah diatur tentang metode-metode kampanye. Ya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Ilham ya, diantaranya adalah pertemuan terbatas yang membatasi jumlah orang. Pertemuan terbatas itu dilaksanakan di dalam ruangan atau di dalam gedung, dibatasi jumlah orangnya. Kalau tingkat provinsi itu bisa sampai 2.000, tingkat kabupaten kota kampanyenya bisa sampai 1.000 orang. Kan cukup banyak ya, cukup orang yang bisa ditampung di sana. Kemudian ada kampanye pertemuan tatap muka atau dialog itu. Nah, itu kan bisa dilaksanakan di dalam ruangan, bisa dilaksanakan di luar ruangan. Tidak ada batas
jumlah peserta, tergantung kapasitas ruangan itu, ya kan? Lagi masih muat berapapun kapasitas ruangannya, itu masih bisa orang mengikuti sebagai peserta kampanye. Kemudian dalam metode kampanye itu juga bisa dilaksanakan di pasar-pasar, ya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di PKPU juga disebutkan mendatangi komunitas warga, ya kan, kunjungan ke pasar-pasar, mendatangi tempat-tempat tertentu, itu diatur oleh, dibenarkan dalam metode kampanye pertemuan tatap muka dan dialog itu. Kemudian ada metode kampanye pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, kampanye di media massa, cetak ataupun elektronik, ada kampanye Iklan, kampanye pemasangan iklan. ya, iklan ya, atau kampanye debat publik ya. Nah, ada yang menarik di undang-undang di kampanye di pemilihan kepala daerah ini, pada poin 7 itu di PKPU disebutkan bahwa kampanye dalam bentuk lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, ini menurut saya bagus dari sisi demokrasi, karena calon bisa berimprovisasi melaksanakan kampanye di luar daripada metode yang sudah ada. Saya lihat trennya di lapangan sekarang justru calon bebas berekspresi, berimprovisasi ataupun berinovasi melaksanakan kegiatan kampanye, tidak terikat dengan metode-metode yang ada. Karena ada metode tadi yang sudah disusun regulasinya. Tapi itu calon dengan poin nomor 7 tadi, ketika dia tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan KPU, dia bisa melaksanakan kampanye apapun. Nah, metodenya bisa dia buat sendiri, dalam bentuk apa, jumlahnya berapa, saya lihat hampir tidak ada batasannya. Nah, jadi makanya ini menurut saya dari sisi calon, dari sisi demokrasi, ini membuka ruang kepada calon untuk melakukan berinovasi, untuk meyakinkan pemilih bahwa sesungguhnya apa yang kami lakukan ini baik untuk pemilih. Silakan pilih kami. Catatannya hanya tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan KPU. Nah, ada sisi lain. Ada sisi pengawasan, ya. Mungkin teman-teman pengawas pemilu, karena ini podcast Bawaslu, tentu kita ambil juga sisi pengawasnya. Nah, menurut saya, pengawas pemilu juga harus mampu berimprovisasi, harus mampu berinovasi, berkreasi untuk mengawasi kampanye yang seperti tadi, ya kan? Ini calon sudah berimprovisasi. Nah, kalau Bawaslu tidak berimprovisasi, tidak punya kreativitas, akan ketinggalan. Ya, trennya kan? Artinya ketinggalannya adalah tentu saja dari sisi pengawasan harus ada bisa mengidentifikasi kerawanan, mengidentifikasi ketika ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, kan begitu. Kalau tidak ada pelanggaran, ya tidak ada persoalan di sana. Tapi kan tugas Bawaslu tentu mengidentifikasi itu. Nah, bagaimana dia mengidentifikasi? Tentu saja ya dengan melakukan kreasi-kreasi, inovasi. Karena calonnya sudah jauh berjalan ini. Sudah berinovasi dia. Macam-macam kampanye yang bisa dilakukan kan. Tidak lagi metode-metode kampanye yang sudah ada itu. Kita bisa lihat sekarang trennya macam-macam. Nah, saya melihat dan mengimbau atau menyampaikan kepada teman-teman pengawas juga harus mampu melihat tren ini. Ya, mampu melihat tren ini, kemudian juga mampu menyikapinya. Menyikapi seperti apa? Kalau pola kampanyenya dengan cara begini, apa yang harus dilakukan untuk coba melihat indeks kerawanannya ataupun langkah-langkah pencegahan jangan sampai terjadi pelanggaran pada kampanye tersebut. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan persoalan-persoalannya secara garis umum, secara garis besar, secara umum, menurut saya yang paling penting perlu keseragaman antara penyelenggara pemilu dengan pasangan calon, dengan peserta. Keseragaman itu KPU, Bawaslu, dan pasangan calon terkait dengan kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya ini. Artinya menurut saya tidak membatasi tidak membatasi ruang pasangan calon ini, tapi menurut saya koordinasinya perlu lebih intensif. Ya, koordinasi intensif, dia ingin dalam bentuk apa, kemudian dalam kampanye itu, dalam koordinasi itu menurut saya juga melibatkan pihak Bawaslu. Sehingga bisa dari awal bisa tahu bahwa oh ini nih metode kampanye yang mau dipakai seperti ini, melibatkan massa dalam jumlah segini.
kemudian juga tempatnya tempat yang seperti ini. Nah, ini kan bisa dari awal dideteksi pelaksanaannya. Gitu. Oke. Karena sesungguhnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu kan tidak hanya terhadap terhadap metodenya, terhadap pelaksanaan kampanyenya, tapi juga terhadap materi kampanyenya. Nah, kan begitu. Oke, berarti kalau dari pandangan Pak Ilham, tadi saya menarik dua garis besar ya. Yang pertama kalau dari Pak Ilham mungkin dalam penentuan sanksi ya berkaitan dengan pelanggaran administrasi yang terjadi selama kampanye tahun ini. Kalau dari Pak Nel, ya tentu harus ada kerawanan-kerawanan yang memang bisa diidentifikasi. Selanjutnya ya tadi memang selalu ada ruang-ruang kekosongan hukum dan itu memang sejauh ini kami juga sudah melakukan koordinasi ya apabila ada kekosongan terkait misalnya jumlah APK itu harus penentuan titik-titik pemasangan alat peraga, bahan kampanye dicetak harus bagaimana. Itu memang selalu KPU, Bawaslu dan peserta pemilu itu selalu berkoordinasi karena memang itu merupakan ruang kosong yang tidak diatur oleh PKPU dan memang itu kendala-kendala yang saat ini sedang terjadi di tahapan kampanye berkaitan dengan sanksi di pelanggaran administrasi dan juga kekosongan hukum berkaitan dengan aturan-aturan yang memang tidak diatur dalam PKPU termasuk mungkin kayak kegiatan lain itu ya Pak Nel ya. Memang kita juga belum tahu kira-kira berkaitan dengan hadiah ya apabila ada perubahan yang diselenggarakan oleh peserta pemilu. Ya dua hal itu yang memang menjadi potensi dan atensi dari teman-teman penyelenggara dan juga peserta. Baik, kita masuk ke berkaitan dengan metode kampanye yang menarik yang tadi Pak Ilham bilang bahwa medsos itu sudah mulai masuk menjadi metode kampanye di tahun 2019. Iya, betul. Dan tentu memang saat ini penyelenggara pemilu juga sudah melibatkan atau menjadikan alat atau teknologi itu sebagai tools untuk membantu dalam proses kerja-kerja dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, tentu kan pasti di sisi lain teknologi juga kan dia berkaitan dengan media-media yang memang saat ini sudah banyak yang menggunakan media online. Dan juga sudah ada kanal-kanal komunikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pengaruh-pengaruh dari media ini, mungkin ini pertanyaan untuk kedua narasumber baik Pak Nel maupun Pak Ilham, berkaitan dengan pengaruh media ini, baik media massa atau media sosial yang saat ini sedang digunakan untuk menjadi tools dalam penyelenggaraan pemilu, itu seberapa jauh pengaruhnya terhadap pemilih? Mungkin Pak Nel? Oke, tadi Pak Ilham ya, sekarang kita masih ganti-gantian. Iya, ganti-gantian. Bawaslu itu harus memperlakukan dengan setara dan adil. Itu ya. Secara equal. Jadi begini, kampanye di media sosial itu menurut saya cukup efektif untuk bisa meyakinkan pemilih. Apalagi sekarang era digitalisasi, ya, semua masyarakat, tidak hanya kalangan muda, semua kalangan sudah menggunakan media sosial. Nah, sehingga berkampanye di media sosial, ketika bisa dikemas dengan baik, ketika kemasannya tidak melanggar aturan-aturan yang ada, artinya kan ada batasan ya terhadap itu. Jangan sampai black campaign, ada kampanye-kampanye hitam, kemudian juga ada propaganda di dalamnya. Nah, ketika itu tidak dilakukan, kemudian kemasannya menarik untuk semua kalangan, menurut saya ini sangat efektif untuk bisa menarik pemilih, memilih orang-orang yang disajikan sebagai pasangan calon. Kalau dari Pak Ilham? Ya, ini seperti awal saya katakan, jenis ini langsung disebut metode ya, metode kampanye ya. Jenis metode kampanye, saya sebut awal tadi memang di Undang-Undang 7 sudah jelas muncul satu nomenklatur yang dikatakan kampanye di media sosial gitu ya. Ledakannya sebenarnya 2014, tapi memang pengaturannya belum ada ya. Karena memang kita menggunakan Undang-Undang 8 2012. Ledakan media sosial ini kan tahun 2012 sebenarnya. Agak tertunda di 2010. Post-truth itu kan malah di 2012 yang muncul nanti WhatsApp ya, muncul link jenis-jenis media sosial yang cukup banyak lah, walaupun pada hari ini mungkin tinggal beberapa yang masih bertahan. Nah, memang baru diatur di Undang-Undang 7 2017. Nah, ini memang kebutuhan ya. Pasca pemilu 99, kita masih dengan model kampanye konvensional panel. Rapat umum gitu. Iya, betul. Sementara kita masih ada ruang-ruang yang cukup
anu lah, makanya dicoba di Undang-Undang Pemilu 2004 ya, Undang-Undang 12 2003 ya. Kemudian dicoba juga di Undang-Undang 10 2008, Pemilu 2009 gitu ya. Undang-Undang 8 2012 gitu ya. Salah satunya ada ruang kampanye di media elektronik ya. Tapi waktu itu belum berpikir akan ada suatu media ya, media yang akan memunculkan di luar media elektronik. Media mainstream masih berpikiran kan media mainstream. Ya. Kembali kepada televisi, kembali ke online gitu ya. Media mainstream itu disebut dengan media mainstream. Nah, ledakannya kan di 2012, pemilu 2004 belum teratur ya, belum diatur gitu ya. Pemilu 2019 baru diatur Undang 7 muncul satu memang elektronik itu ya, media sosial. Kalau teman-teman wartawan mengatakan sekarang bahwa selain media mainstream ada satu media punya kekuatan. Kalau kami sebut dengan namanya citizen journalism gitu ya. Citizen journalism medianya warga tanpa diikat oleh perusahaan pers gitu ya. Itulah disebut dengan media sosial. Setiap orang bisa memproduksi jurnalistik dan lain sebagainya. Nah, memang ini tantangan gitu ya. Walaupun yang saya katakan tadi, kampanye ini sangat progresif sekali ya. Perkembangan sangat progresif sekali. Pengaturannya memang selalu terlambat ya, tapi memang harus diikuti ya. Harus diikuti memang, tapi ini signifikansi luar biasa sekali. Yang menggunakan ruang-ruang cukup luas, menggunakan biaya sangat murah untuk paslon. Pada hari ini kan kemarin waktu 2017 masih dibatasi ya. Cuma 2 atau berapa ya, 2019. Hari ini enggak mau 10 kalau bisa 20 ya. Sekarang dibebaskan, Facebook boleh 10 ya. Instagram boleh 10, karena memang tuntutan ya. Nah, ini yang memang menurut saya sangat efektif ya. Mulai pelan-pelan lah meninggalkan model kampanye-kampanye rapat umum gitu ya. Sehingga rapat umum hari ini kan hanya dikatakan sebagai rapat dalam bentuk lainnya. Gitu. Bahkan yang lain efektif pengganti rapat umum itu ada pada tatap muka ya. Pertemuan terbatas, dialogis ya. Itu yang kemudian bahan kampanye penyebaran BK, kemudian penguasaan alat peraga itu jauh lebih efektif gitu ya. Nah, satu lagi di media sosial. Nah, karena KPU, undang-undang lah saya sebut, sudah memberikan nomenklatur, ini memang kedepannya harus dipelihara, tapi regulasinya tetap harus diikuti gitu ya. Harus diikuti karena media sosial ini sekarang kan tidak juga sembarangan ya. Media sosial boleh menggunakan media sosial kami, tapi media sosial yang didaftarkan ke KPU. Lalu kalau media sosial berkampanye yang tidak didaftarkan KPU, lalu mungkin ada SARA dan lain sebagainya, tanggung jawab gitu ya, karena tidak didaftarkan oleh KPU. Gitu. Nah, saya kira ruang-ruang ini akan terus berkembang ya. Di pemilu 2029 nanti tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang ada, ruang-ruang ini harus diberikan ruang yang makin luas karena biaya murah. Ragamnya harus dikembangkan terus, tapi regulasinya harus ada gitu. Regulasi harus diikuti ya. Terutama yang menurut saya regulasi terkait dengan pelanggaran administrasi lah ya. Karena ini soal ketertiban ya dalam regulasi. Kalau pidana janganlah kalau. Saya kira tidak semua solusi soal pemilu ini harus dengan pidana ya. Administrasi jauh lebih efektif ini untuk pemulihan. Kalau buat penyelenggara biar ada 2 pelanggaran administrasi sama etik ya. Tapi pidana saya kira di beberapa negara sudah mulai menghindari itu ya. Dan satu lagi, kita hari ini juga masih ada disparitas ya soal regulasi. Berbeda sekali pelanggaran yang ada di pemilu dengan pilkada gitu. Saya contohkan yang pidana lah ya. Orang mencoblos 2 kali, itu di undang-undang pilkada ancamannya minimal 3 tahun. Sementara di undang pemilu menggunakan kata maksimal 12 bulan gitu. Orang yang mencoblos 2 kali ketika pemilu dia sudah kena hukuman kalau terbukti minimal 3 tahun. Tapi kalau pilkada maksimal 12 bulan, 1 tahun. Ini yang saya kira tadi saya sepakat dengan Pak Nel. Memang pemilu ini dengan regulasi yang berbeda, memang ada masa kampanye. Satu sisi mungkin coba disamakan, tapi dalam beberapa hal masih berbeda kedua ini gitu ya. Masih berbeda perlakuannya gitu ya. Nah, ini yang saya kira kedepannya harus disamakan ya, terkait dengan penggunaan ruang-ruang yang sangat terbarukan ya di ruang-ruang media sosial yang ini saya yakin terus berkembang ya, terus berkembang. Tidak hanya Instagram, tidak hanya Facebook ya. Tidak hanya kalau sekarang kan ada tambahan nomenklatur selain ada iklan ya. Dulu tidak ada iklan di media sosial. Hari ini dibolehkan. Tapi iklan media sosial media sosial yang didaftarkan. Podcast boleh, yang penting didaftarkan di podcast KPU ya. Tidak podcast liar gitu ya. Nah, saya kira ini yang harus terus dikembangkan. Lalu sekarang ada podcast yang sifatnya individual. Yang mungkin punya subscriber yang tingginya mulai diatur pelan-pelan ya. Nah, tapi saya kira memang ini harus diikuti sebagai sarana kampanye yang efektif, murah meriah, dan berbiaya rendah. Memang sejauh ini kita pun dari Bawaslu ya, mulai dari tahun 2024 untuk pemilu kemarin sampai sekarang saat ini berjalan,
kita sudah ada membentuk tim pengawasan siber. Iya. Berkaitan dengan pengawasan akun-akun yang terdaftar di KPU dan juga akun-akun yang sifatnya anonim yang memang itu apakah akun robot atau akun seseorang yang tidak diketahui, itu kita melakukan pengawasan terhadap kedua itu. Ya memang kalau untuk akun-akun anonim ini kan memang kalau fokus kita itu hanya men-take down ya, tapi merekomendasikan kepada terdaftar ya untuk dikaji ulang lalu di-take down apabila memenuhi unsur-unsur yang memang masuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu dia. Nah, hanya memang kalau saat ini kan itu sangat mengganggu ya Pak Pak Ilham kepada pemilih gitu. Jadi seakan-akan itu menggiring opini kepada masyarakat berkaitan dengan penilaian terhadap calon tertentu yang mungkin belum tahu juga kebenaran itu seperti apa. Di anonim misalnya. Ya. Jadi memang itu upaya-upaya dari kita untuk mengatasi dan memberantas akun-akun yang memang sifatnya itu berpotensi mempengaruhi pemilih untuk entah membenci atau mungkin tidak suka kepada calon tertentu karena giringan opini dari akun-akun itu. Ya. Sekarang kita masuk ke partisipasi ya. Tentu kan memang baik dari penyelenggara, dari masyarakat, tokoh-tokoh, tentu partisipasi aktif masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Saya bertanya dulu ke Pak Ilham. Tentu kan calon atau kandidat-kandidat kepala daerah ini kan dalam mengkampanyekan dirinya tentu pasti yang utama harus ada visi dan misi. Betul. Jadi sejatinya masyarakat atau pemilih ya mungkin terkhusus kayak pemilih pemula yang anak-anak mungkin baru berumur 17 dan baru memiliki KTP dan juga kepada pemilih-pemilih lainnya gitu. Itu menyikapi atau seharusnya bagaimana sikap partisipasi atau bentuk partisipasi masyarakat terhadap visi misi yang memang dikampanyekan oleh para kandidat tertentu. Ya, kan begini ya, visi, misi, program gitu ya. Ya. Ada menurut saya sekarang ada perkembangan yang cukup bagus ya, mulai suatu keteraturan. Dulu mungkin calon membuat visi gitu ya, dengan ya mungkin tak ada beban lah gitu ya, tak ada beban. Tapi ketika dia jabat, dia tidak pernah merealisasikan visi. Nah hari ini kan cukup mulai tertib. Ya. Jadi ketika calon itu yang perlu diperhatikan, dia boleh punya visi, tapi misi itu tidak boleh lewat, tidak boleh lepas dari RPJMD, rencana pembangunan menengah dan panjang gitu. Kalau visi ini kan jangka pendek ya. Tapi misi itu harus mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah dan panjang suatu daerah gitu ya. Suatu kabupaten, suatu provinsi. Pastinya dia punya jangka pendek, itu yang disebut dengan visi gitu ya. Nah, hari ini sangat terukur ya. Kalau memang melakukan evaluasi, kita tinggal ukur saja kira-kira visinya ini direalisasikan tidak dalam 5 tahun dia menjalankan ya. Dia memang kalau mau berimprovisasi di visi, misi dia harus disesuaikan rencana pembangunan jangka menengah dengan jangka panjang. Sehingga bagi milenial ya yang hari ini cukup cerdas menggunakan media sosial bisa memberikan informasi ya kepada mungkin generasi seniornya ya, ingin menguji calon ternyata visinya ini tidak dilaksanakan, atau ketika petahana gitu ya. Ketika petahana bisa diuji visinya ini tahun yang lalu kan tercatat gitu ya. Dilaksanakan atau enggak gitu ya. Jangan-jangan visinya tidak terrealisasi. Kalau hari ini cukup terukur kok. Terukur karena KPU itu kan ketika dia mendaftarkan pasangan calon, ditetapkan sebagai calon, wajib diupload ya. Visi-visinya seperti apa. Kalau misi mungkin kita tidak perlu karena memang misi ini agak terikat ya. Misi terikat dengan pembangunan jangka menengah dengan jangka panjang. Kalau visi kan memang ide-idenya ya. Tapi biasanya lagi-lagi visi tidak akan lari daripada misi. Artinya dia menyesuaikan gitu. Jadi pada hari ini insya Allah tidak ada calon-calon nanti terpilih yang dia agak lari dari pembangunan jangka menengah dengan jangka panjang. Visi itu kata Pak Anies itu improvisasi lah ya. Saya sepakat itu. Mungkin dia punya terobosan-terobosan sekolah, katakanlah biaya sekolah gratis atau lain sebagainya ya. Itu di visi ya. Selama dia nanti 5 tahun, dan menurut saya ini agak terukur dan mencerdaskan gitu. Tinggal memang kejelian kita ya. Kejelian kita ketika kampanye jangan hanya diikat pada janjinya saja, tapi lihat di dokumen visi misinya gitu ya. Karena itu bisa diukur, apalagi kalau di petahana, ketika dia sudah ada visi, kita ukur aja di visinya tahun lalu ketika di petahana. Dia menjabat. Jadi sangat terukur dan sangat terbuka ya. Apalagi saya katakan, kenapa saya katakan kalau milenial ini sangat cerdas gitu ya, mengakses dokumen-dokumen itu, mereka sangat sangat familiar gitu ya, sehingga
cukup mudah sekali ya mencari mengukur ya, sehingga sekarang kan tidak perlu lihat mungkin dia kampanye tidak sempat memperhatikan ya, udah tengok berapa video di media sosial lalu ukur dengan dokumen visi misinya gitu, apakah sama tidak konsisten atau tidak gitu. Apalagi kalau petahana kira-kira visi yang tahun lalu sama atau tidak, lalu terlaksana atau tidak di yang 5 tahun yang lalu dengan yang ada sekarang. Iya. Oke, baik. Untuk Pak Nel, tadi kan kita sudah melihat partisipasi aktif ya masyarakat dalam menilai visi misi dari atau program dari kandidat tertentu. Ya pasti kan kandidat calon tertentu kan dalam mengkampanyekan visi misinya tentu diatur oleh PKPU melalui metode-metode itu. Nah, ketika masyarakat melihat suatu bentuk perilaku atau mungkin perbuatan yang memang dilakukan oleh para calon ya berpotensi atau mungkin melampaui atau di luar dari aturan-aturan yang ada, tentu kan itu akan berpotensi ada bermuara kepada pelanggaran tertentu. Ya. Nah, sebaiknya sikap dari masyarakat itu sendiri atau para pemilih itu sendiri dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran ini seperti apa, panel gitu? Karena kan pasti masyarakat belum tahu ya saluran-saluran untuk mengajukan laporan dan lain sebagainya itu kemana. Ya. Jadi dalam pandangan saya bahwa tren pelanggaran pada kampanye 2024 ini, Pilkada serentak 2024 ini, saya lihat masih ada pelanggaran dalam hal pemasangan alat peraga kampanye maupun penyebaran bahan kampanye yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan. Masih ada yang dipasang di tiang listrik, masih ada yang dipasang di pohon-pohon, juga masih ada yang terpasang di tempat-tempat pendidikan atau di fasilitas pemerintah. Nah, ini kan masih melanggar aturan. Ini satu. Kemudian juga saya lihat ada tren pelanggaran masih ya yang di pilkada itu sering muncul dia, yaitu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas ASN. Masih ada di beberapa tempat, beberapa kabupaten yang ASN terlibat dalam kampanye ataupun terlibat di dalam menjadi tim salah satu pasangan calon yang mereka dukung ya. Padahal ini kan sudah jelas-jelas melanggar kode etik azas netralitas ASN. Kemudian juga mungkin ada pelanggaran-pelanggaran lainnya itu, tren pelanggarannya juga mungkin ada di media sosial. Meskipun menurut saya, tadi sudah disampaikan oleh Ode juga, dalam hal mendeteksi ya, mengidentifikasi pelanggaran di media sosial mungkin Bawaslu agak kesulitan. Karena media sosial itu begitu banyaknya ya, begitu luasnya ya di seluruh dunia. Jadi kemungkinan mendeteksinya ini secara detail mungkin Bawaslu dengan segala keterbatasannya mungkin tidak mampu. Tapi setidaknya menurut saya bisa men-take down ketika itu memang sudah merupakan pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Nah, yang tidak bisa ditolerir maksud saya mungkin tadi ada muatan saranya, ada kampanye hitamnya, ada bicara soal mendiskreditkan segala macam ya calon-calon lain. Nah, ini mungkin yang sesegera mungkin harus di-take down oleh teman-teman Bawaslu. Nah, kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tadi, tentu diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat. Ya, pengawas pemilu sebagai garda terdepan dalam memproses pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye, tentu tidak mampu bekerja sendiri. Saya memahami secara kuantitas jumlahnya masih sangat terbatas, tentu masih diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyampaikan ataupun melaporkan ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kampanye-kampanye tersebut. Nah, tentu saja masyarakat yang melapor ini salurannya jelas adanya di Bawaslu, ya, Badan Pengawas Pemilu. Badan ini berada sampai ke tingkat TPS. Ya, pada hari pemilihan itu ada satu orang pengawas TPS. Ini juga bisa masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pada hari pemilihan. Ya, pengawas TPS juga bagian dari penyelenggara pemilu. Dia juga dibekali ilmu pengetahuan tentang laporan-laporan dari masyarakat ketika menemukan dugaan pelanggaran. Begitu juga tingkatan-tingkatan selanjutnya. Artinya masyarakat diminta partisipasi aktifnya, masyarakat harus peduli ya ketika memang menemukan ataupun mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan
pada saat kampanye berlangsung. Agar kampanye ini berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan koridornya, ya, berjalan berdasarkan azas pemilihan itu langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, itu dia. Oke, baik. Kita sudah tidak terasa ya berdiskusi mendekati 1 jam. 1 jam ya. Tentu pasti kan kita sudah membicarakan evaluasi dan potensi-potensi serta memitigasi indeks-indeks kerawanan yang terjadi di pemilu dan pemilihan yang saat ini sedang berjalan. Ini kan tidak terlepas dari harapan kita ya berkaitan dengan pelaksanaan kampanye di pemilihan serentak di tahun ini, tahun 2024. Mungkin dari Pak Nel, Pak Ilham, kira-kira apa harapan secara pribadi ya, pandangan pribadi berkaitan dengan pelaksanaan kampanye ini terkhusus di Provinsi Riau? Mungkin ada yang mulai dari Pak Nel. Ya. Secara umum saya menilai di Provinsi Riau pelaksanaan kampanye berjalan dengan baik, ya. Calon memanfaatkan ruang untuk bisa berkampanye, menyampaikan visi misi dan programnya melalui metode-metode kampanye yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, di metode-metode kampanye yang ada di KPU itu, disusun di PKPU, ataupun metode kampanye dalam bentuk lain. Nah, ini bisa hampir semua daerah saya lihat bisa melaksanakan kampanye ini, menjalankan metode-metode ini dengan baik. Ya, walaupun mungkin di sana-sini masih ada hal-hal ataupun aturan-aturan yang dilanggar, ya, tidak sesuai dengan aturan-aturan tentang kampanye itu sendiri. Tapi meskipun begitu, saya melihat bahwa ini adalah hal-hal yang wajar saja dalam sebuah demokrasi. Tentu terkadang ada perbedaan-perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga apapun pola kampanye, metode kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon ini di setiap daerah di Riau ini, menurut saya sampai saat ini itu masih yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang memang meyakinkan visi misi dan program. Artinya ketika pun ada pelanggaran, itu tidaklah pelanggaran-pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh pasangan calon. Jadi saya melihat bahwa kampanye di 2024 ini setiap pasangan calon bisa memanfaatkan haknya untuk berkampanye, menyampaikan visi misi dan programnya kepada masyarakat. Tapi memang ada di beberapa tempat saya melihat ada yang berkampanye terkadang dalam penyampaiannya tidak hanya bicara soal visi misi dan program, tapi juga bicara mendiskreditkan calon yang lain. Nah, ini menurut saya juga perlu disikapi oleh Bawaslu. Nah, bagaimana? Karena kan ada larangan-larangan juga dalam kampanye kan, disampaikan dalam bahasa yang santun, kemudian juga tidak boleh menyerang pribadi, kelompok ataupun golongan. Nah, ini kan hal-hal yang dilarang. Nah, menurut saya teman-teman Bawaslu juga harus bisa menyikapi ini. Karena sesungguhnya kampanye itu adalah pendidikan politik kepada masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, kalau pendidikan politiknya tidak tersampaikan dengan baik, berarti ada yang salah di sana. Nah, saya juga menghimbau partai politik sesungguhnya. Partai politik pengusung itu, partai politik dalam undang-undang politik juga punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi partai politik pengusung juga ingatkan calonnya agar dalam penyampaian materi kampanye juga sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Luar biasa. Dari Pak Ilham. Ya, saya punya harapan yang cukup besar ya terhadap gelombang pilkada serentak yang terakhir ya. Terakhir dan seterusnya nanti kan memang seperti ini ya. Seluruh provinsi dengan kabupaten kota. Meskipun dalam perjalanannya rentang waktu berubah-ubah ya. Yang saya bilang tadi ada 120 hari, 90 hari, hari ini 60, ini yang paling terpendek ya 60 hari. Nah, tapi menjadi suatu catatan adalah paslon itu tidak kehilangan, tidak terhalangi menggunakan hak-haknya untuk kampanye yang menggunakan metode tadi yang kurang lebih ada 9 ya, debat, rapat umum atau kampanye dalam bentuk lainnya itu tadi, kemudian terbatas, penyebaran BK, pemasangan APK ya, pertemuan tatap muka atau dialog gitu ya, pemasangan iklan di media sosial, iklan di media cetak elektronik, kemudian juga
kampanye Kegiatan lain. kegiatan lainnya tadi, calon tidak kehilangan ruang itu, ya. Bagi pemilih juga hari ini tidak ada halangan untuk mengakses, meskipun pada hari ini mungkin kesulitan menghadiri rapat umum atau pertemuan terbatas, tapi ada satu ruang tadi, selain dulu media elektronik dengan media, ada media sosial gitu ya. Dan saya katakan ruangnya makin sangat terbuka. Soal kualitas, soal permasalahan itu biasalah dalam perjalanan, tentu ada catatan-catatan. Penyelenggaraan pemilu adalah kegiatan yang kolosal dan masif gitu ya. Pasti kalau orang Sumbar mengatakan alek gadang, pasti adalah catatan plus minusnya ya. Tapi tentunya untuk perbaikan ya. Yang paling terpenting tidak ada tahapan 60 hari yang tertunda. Baik paslon kehilangan ruangnya untuk berkampanye maupun pemilih terhalangi untuk mengakses visi misi dan program yang disampaikan oleh pasangan calon. Dan bagi penyelenggara, ya alhamdulillah tidak ada halangan yang terhalangi. Apalagi Riau, alhamdulillah saya kira belum ada lah di 200 km dan tidak ada sampai selesai ya. Ada pasangan calon di tengah jalan nggak bisa ikut ya, dan lain sebagainya. Tapi Riau lancar insya Allah. Begitu juga jumlah yang daftarkan sekian paslon, insya Allah sampai di pejabat juga begitu jumlahnya. Dan hari ini catatan yang penting juga tidak ada paslon tunggal ya di Riau ya. Dan ya sekiranya ukuran demokrasinya jalan lah gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ilham dan Pak Nel tadi kita sudah banyak membahas berkaitan dengan pelaksanaan kampanye serta evaluasinya, lalu kita mendiskusikan berkaitan dengan potensi permasalahan terjadi, berikut dengan tren pelanggarannya yang dijabarkan oleh Pak Nel serta harapan-harapan yang memang terkhusus ini untuk kampanye di Provinsi Riau. Semoga sampai nanti pada saat akhir kepemiluan tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang memang tidak diinginkan oleh kita, dan pilkada ini berjalan dengan damai. Amin. Dan juga berkeadilan dan juga beradab di Provinsi Riau. Baik, terima kasih Pak Ilham, Pak Nel sudah membersamai kita serta sahabat Bawaslu yang semua menemani dan juga mengelaborasi berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih sudah setia untuk melihat podcast kita, dan jangan lupa nanti untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman dan sahabat Bawaslu lainnya untuk mendiskusikan juga memahami berkaitan dengan kampanye di pemilihan serentak. Sampai ketemu lagi di podcast edisi lainnya dengan topik-topik yang menarik. Saya akhiri podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.